Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Cendika Siwi, NIM 182410101122 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil praktikum saya tentang manipulasi array menggunakan NumPy. Untuk bahasan kita yaitu pertama kode pertama point F, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Untuk membuat atau mengakses NumPy, kita harus mengimportnya terlebih dahulu, yaitu dengan menuliskan kode import NumPy snp. NP di sini adalah inisial, sehingga kita memudahkan untuk memanggilnya. Daripada kita harus memanggilnya dengan panjang NumPy, kita bisa mempersiapkan dengan np. Selanjutnya, kita membuat array 2 dimensi, yaitu dengan metode array dari NumPy. Pertama, kita definisikan terlebih dahulu variabelnya. Kita menggunakan variabel array arr sama dengan numpy np.array, dan kita mengisikan parameter list Python berisi list 2 dimensi yang kita range sedemikian rupa sehingga membentuk pola 445 untuk list pertama 1 dimensinya dan 764 untuk indeks ke-1 dari dimensi pertamanya. Sehingga ketika kita jalankan akan membentuk array 2 dimensi yang berisi 445, 764, 974, dan 637. Selanjutnya kita ke kode 1.g, yaitu buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Di sini konsepnya tidak jauh berbeda. Kita menggunakan np.array dengan parameter yang di sini yang berbeda, yaitu menggunakan list 3 dimensi, yaitu kumpulan list 2 dimensi lah intinya. Jadi untuk jadi array atau list ini berisi list 2 dimensi. List 2 dimensi pertama yaitu 785, 477, 719 sama dengan yang di soal, dan seterusnya mengikuti soal. Dan setelah kita print, didapatkan array 3 dimensi. Di sini ada perbedaan di jumlah awalan dari listnya. Nah, apabila list 2 dimensi, awalannya ada 2 list. Kalau list 3 dimensi, awalannya ada 3 list. Atau nanti kita bisa menggunakan perintah dari NumPy untuk melihat berapa sih dimensinya. Nah, untuk itu kita lanjut saja ke poin kode 2 D, yaitu kita diharuskan untuk menambahkan angka 1 di baris ganjil dan angka 2 di kolom genap dari array 1882 dan seterusnya ini. Itu dari matrix ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat matriksnya terlebih dahulu, matriks 2 dimensi ini. Kita buat dengan kode sedemikian rupa, sama seperti yang kode 1F. Kita dapatkan array seperti ini. Kemudian analoginya adalah kita membutuhkan dimensi. Kita harus tahu dimensinya berapa untuk kita ambil nilai rows dan column-nya ada berapa aja. Kemudian kita iterasi setiap rows dan kita dapatkan rows yang ganjil, dan kita iterasikan columns-nya dengan columns yang bernilai genap. Oke. Kita dapatkan shape-nya atau dimensinya dengan menggunakan perintah shape. Jadi array shape variabel baru sama dengan array.shape. Kita jalankan dan kita dapatkan dimensinya 5 kali 4. Kemudian kita ambil rows dan column-nya. Rows-nya itu yang 5 dan columns-nya itu yang 4. Rows awal, columns akhir. Dan ini karena ini tuple, maka kita akses menggunakan index. Run. Kita dapatkan rows 5 dan columns 4. Nah, kemudian rows dan columns ini kita buat, kita gunakan sebagai parameter ketika kita menggunakan iterasinya.
Oke, yang pertama kita akan mendapatkan kita membuat iterasi pada baris rows. Di sini kita definisikan for row in range rows, dan di setiap rows yang bernilai genap artinya kita modulus sama dengan 0. Mengapa? Karena kita ambil yang ganjil, kita modulus sama dengan 0. Kenapa? Karena di indexing itu dimulai dengan nilai 0. Jadi yang ganjil adalah indeks genap, sedangkan yang genap adalah indeks yang ganjil. Nah, maka dari itu if row modulus 2 sama dengan 0, kita tambahkan nilai yang ada di indeks tersebut dengan 1. Kemudian kita substitusikan, kita ganti nilai array-nya tersebut. Kemudian di iterasi yang kedua, kita mengiterasi kolomnya. Setelah kita iterasi barisnya, kita iterasi kolom di baris tersebut. Setelah misal berbaris ini sudah ditambahkan 1 semua, kita iterasi di kolom. Nah, apabila di kolom tersebut bernilai indeksnya genap, atau di indeksnya itu tidak sama dengan 0, maka kita tambahkan 2. Sehingga kita mendapatkan array seperti ini. Apabila kita analisis di indeks yang pertama, nah ini kan baris ganjil dan juga ada kolom genapnya. Baris ganjil itu ada di 1882, kita tambahkan 1 semua, seret. Jadi sebenarnya 2993. Kemudian di setiap kolom genapnya kita tambahkan 2 lagi. Jadi untuk baris yang 8 dan 2 ini jadi total tertambah 3. Jadi 8 ditambah 3 jadi 11, 2 ditambah 3 jadi 5. Dan begitu juga dengan pola yang di bawahnya. Dan dari sini kita asumsikan bahwa tujuan kita sudah tercapai. Kemudian kita lanjut ke kode 2E. Nah, di sini kita diminta untuk membalik sumbu Z array 3D tersebut. Nah, kalau di sini kita menggunakan metode slicing. Oh, tidak, kita menggunakan reverse. Kita menggunakan reverse. Jadi yang pertama row, ini kita mendefinisikan dulu matriksnya. Di sini saya membentuknya dengan perintah reshape, sehingga ini memudahkan saya untuk membuat array-nya. Jadi array-nya 1 dimensi kita rubah ke 3 dimensi. Nah, setelah terbentuk array-nya ini, saya akan membuat list kosong sebagai penampungnya. Kemudian saya akan mengiterasikan ini secara terbalik, dan hasil iterasinya saya tampung ke list kosong tersebut. Nah, sehingga untuk iterasinya seperti berikut. For i in reverse artinya dibalik dengan range panjang dari array-nya. Karena array 3 dimensi, maka ini panjangnya 3. Ada 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan i tersebut ke dalam listnya. Kemudian kita panggil. Sehingga didapatkan hasil array 3 dimensi yang dibalik ke sumbu Z. Jika kita analogikan ini XYZ, maka sekarang berubah menjadi ZYX. Nah, kemudian kita lanjut ke kode 2F. Ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6. Untuk itu kita menggunakan metode atau perintah reshape. Nah, di perintah reshape ini maka kita mengisikan parameter yang pertama yaitu baris dan yang kedua yaitu kolom. Maka new shape sama dengan array.reshape 6,6. Dan kita dapatkan array 2 dimensi 6x6. Nah, kemudian kita lanjut ke 3E. Nah, di 3E ini kita disuruh untuk membuat matriks yang ada di kiri terlihat seperti matriks yang di sebelah kanan. Matriks sebelah ini terlihat seperti matriksnya sebelah kanan. Oke, untuk itu saya menggunakan metode analogi slicing. Jadi ini kan ini di blok ada yang putih, ada yang abu-abu. Nah, di setiap 3x2 matriks ini kita ambil dan kemudian kita
satukan lagi sehingga membentuk matriks yang diinginkan atau yang dituju. Pertama kita buat array-nya terlebih dahulu. Kita sudah mendefinisikan array normalnya, keadaan normal. Nah, kemudian kita membagi array tersebut berdasarkan aksis 1 vertikal dibagi 2. Nah, untuk itu kita menggunakan perintah array split. Pertama, new array sama dengan np.arraySplit. Array split. Kemudian kita isikan parameter array yang akan dibagi berapa kolom. Kemudian aksisnya atau cerminnya di yang vertikal atau 1. Dan kita dapatkan sebagai berikut. Jadi ini menghasilkan matriks 3 dimensi berukuran 2x1. Nah, kemudian dari matriks ini kita ambil atau kita slice untuk mendapatkan pojok-pojoknya aja, pojok kiri, pojok-pojoknya ini. Nah, kita analogikan ini sebagai array 1, array 2, array 3, dan array 4. Nah, untuk itu kita menggunakan metode slicing, ya seperti ini. Jadi ini karena ini di array 3 dimensi, di sini array 3 dimensi. Nah, maka kita mendapatkan ini di array 2 dimensi yang pertama, indeks ke 0, dan array 1 dimensinya di urutan indeks ke 0, 1, dan 2. Maka dari itu kita menggunakan perintah titik 2, 3, artinya 0 sampai batasnya 3. 0 kurang dari 3. Dan untuk mengambil yang 3 terakhir, kita analogikan 3.2, artinya dimulai dari 3 sampai berakhir. Nah, analoginya sama dengan untuk array, mengakses array ke 3 dan ke 4, cuman beda indeks di array keduanya. Di array keduanya kita menggunakan 1 karena ini ada di indeks ke 1. Oke, sehingga kita dapatkan matriks seperti ini. Nah, setelah itu kita arrange lagi, kita satukan dengan menggunakan metode concatenate. Nah, dengan kita membaginya menjadi 2 grup terlebih dahulu. Grup pertama yaitu np.concatenate array 4 dengan memasukkan variabel array 4, array 2 di aksis 1 vertikal. Sehingga kita ingin membentuk matriks yang ada di sini. Nah, untuk yang grup 2, kita bentuk matriks yang ada di bawahnya. Sehingga apabila kita run, kita dapatkan matriks grup 1 dan grup 2. Nah, dari matriks grup 1 dan grup 2 ini kita satukan lagi sehingga membentuk satu kesatuan. Menyatukannya kita menggunakan concatenate lagi, namun dengan aksis yang berbeda. Aksisnya kita menggunakan 0, karena 0 melambangkan horizontal. Ketika run, nah kita dapatkan array 2 dimensi dengan bentuk yang sama dengan yang diminta oleh soal. Nah, untuk itu sekian penjelasan praktikum saya. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.